Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu alal mabu'uthi rahmatan lil alamin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita lanjutkan pelajaran kita dengan membaca hadis atau hadis al-arba'in an-nawawiyah yang ditulis oleh Syekh Al-Hafidh Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu taala. Dan insyaallah pada hari ini kita akan membaca hadis yang ke-29 serta memetik beberapa faidah-faidah yang terkandung di dalamnya. Kata beliau rahimahullahu taala an Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu, qala, dari Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu beliau berkata, qultu ya Rasulullah akhbirni bi amalin yudkhiluni al-jannah wa yubaiduni minan nar. Kata Muadz bin Jabal, wahai Rasulullah, beritahukan padaku tentang suatu amalan yang dapat memasukkanku ke dalam surga dan menjauhkanku dari neraka. Qala laqad sa'alta an 'azimin wa innahu la yasirun ala man yassarahu Allahu alaihi. Kata Nabi SAW, sungguh engkau wahai Muadz telah menanyakan sesuatu hal atau perkara yang sangat besar, dan sungguh hal itu mudah bagi orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ta'budullaha la tusyriku bihi syai'a wa tuqimus salata wa tu'tiyaz zakata wa tasumu ramadan wa tahujjal bait. Engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Kau menegakkan salat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan dan berhaji ke Baitullah. Tsumma qala ala adulluka ala abwabil khair. Kemudian Nabi SAW bersabda, maukah engkau aku tunjukkan, aku bimbing kepada pintu-pintu kepada kebaikan. As-sawmu junnah wa sadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'un nara wa salatu rajuli min jawfi al-lail thumma la tatajafa junubuhum 'anil madaji hatta balagha ya'malun. Kemudian kata Nabi SAW, puasa itu adalah junnah, tameng, perisai. Sedekah memadamkan kesalahan-kesalahan sebagaimana air memadamkan api. Dan solatnya seorang lelaki di tengah malam. Kemudian Nabi SAW membaca sebagian ayat dari surah As-Sajdah pada ayat 16 hingga 17. Tsumma qala la ukhbiruka bi ra'sil amri wa umudihi wa dirwati sanamihi. Kemudian Nabi SAW kembali bersabda, menanyakan atau mengabarkan, memberitahu, mengajari Muadz bin Jabal tentang suatu perkara. Kata beliau, maukah engkau aku beritahukan kepadamu bi ra'sil amr, pokok segala perkara dan tiangnya serta puncak tertingginya. Qultu bala ya Rasulullah. Maka Muadz bin Jabal berkata, benar, tentu wahai Rasulullah, saya ingin diberitahu hal tersebut. Kemudian Nabi SAW bersabda, qala ra'sul amri al-islam wa umuduhu as-salah wa dirwatu sanamihi al-jihad. Kata beliau, pokok segala perkara adalah Islam, tiangnya adalah salat, dan puncaknya yang tertinggi adalah jihad. Thumma qala la ukhbiruka bimilaki dhalika kullihi. Qultu bala ya Rasulullah. Fa'akhadha bilisanihi wa qala kuffa 'alaika hada. Kemudian Nabi SAW kembali berkata kepada Muadz bin Jabal, maukah engkau kuberitahukan sesuatu yang mampu menguatkan semua itu? Maka Muadz menjawab, tentu wahai Rasulullah. Kemudian beliau fa'akhadha bilisanihi, kemudian beliau memegang lisannya, lisan beliau sendiri SAW, wa qala kuffa 'alaika hada, tahanlah ini, maksudnya tahanlah lisanmu. Kemudian Muadz bin Jabal berkata, qultu ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, wa inna la mu'akhaduna bima natakallamu bi, apakah
kami akan dihukum, diiqab karena apa yang kami ucapkan. Faqala thaqilatka ummuka wa hal yakubbun nasa fin nari ala wujuhihim aw ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Celaka engkau wahai Muad, bukankah yang melengkupkan manusia atau yang menjadikan manusia itu dilemparkan ke dalam neraka dengan wajah yang tersungkur tiada lain disebabkan oleh hasil panen apa yang mereka peroleh dari lisan-lisan mereka. Hadis hasan sahih, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala, dan hadis ini di antara hadis-hadis yang sangat agung. Banyak sekali faidah beragam yang terdapat di dalamnya dalam hadis yang kita baca ini. Di antaranya semangat para sahabat radhiyallahu taala anhum dalam meraih akhirat yang begitu agung dan tinggi. Ya, mereka tidak memikirkan tentang keuntungan dunia. Mereka tidak menginginkan tentang apa yang ada di dunia. Perhatikan permintaan Muad bin Jabal. Akhbirni bi'amalin yudkhiluni al-jannah wa yubaiduni anin nar. Beritahu kepadaku apa yang amalan yang bisa memasukkanku ke dalam surga dan menjauhkanku dari api neraka. Yang mereka para sahabat radhiyallahu taala anhum dambakan adalah akhirat, bukan dari kehidupan dunia. Ini adalah contoh teladan bagi kita. Cita-cita tertinggi seorang muslim adalah masuk ke dalam surga Allah dan diselamatkan, dijauhkan dari api neraka. Inilah cita-cita yang menunjukkan kejernihan atau kemurnian iman seorang hamba dan besarnya harapan mereka dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu amalan-amalan yang bisa menyebabkan mereka masuk ke dalam surga. Karena memang pada hakikatnya itulah kebahagiaan yang sejati, itulah keberuntungan yang sejati, dan tidaklah kemudian hal itu lahir kecuali dari ilmu, kecuali dari ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tatkala Muad bin Jabal radhiyallahu taala anhu berkata demikian, apa kata Nabi? Laqad sa'alta an 'azimin. Sungguh engkau telah menanyakan suatu hal yang sangat besar, bukan hal kecil yang diminta, bukan hal kecil yang ditanyakan. Sesuatu yang semua manusia pasti mendambakannya. Akan tetapi sayangnya kebanyakan hanya sekedar pendambaan saja. Tidak ada usaha menuju ke sana. Waliyadzubillah. Dan inilah apa yang dicontohkan oleh Muad bin Jabal, bahwasanya beliau meminta hal yang agung tersebut. Kata Nabi, engkau telah menanyakan sesuatu hal yang agung. Laqad sa'alta an 'azimin, yaitu sungguh itulah hakikat kehidupan. Yang diminta adalah hakikat dari kehidupan yang sebenarnya, masuk ke dalam surga dan terhindar dari neraka. Itulah hakikat dari kehidupan kelak. Sebab di sana tidak ada lagi yang namanya kematian. Sebab di sana tidak ada lagi yang namanya kematian. Makanya kita katakan itu adalah hakikat dari kehidupan. Ketika seorang hamba masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, maka bahagialah ia. Jika sebaliknya, maka sengsaralah dia. Itulah kemenangan dan keberuntungan sejati. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz." Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah
beruntung. Kita katakan ini hakikat kehidupan, inilah hakikat dari keberuntungan. Ketika seorang hamba dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya karena itulah Nabi SAW menyebutkan hal itu sebagai sesuatu yang azim, sesuatu yang besar, sesuatu yang agung, yang terkadang mungkin sulit dan berat untuk digapai. Sesuatu yang besar bukan hal yang mudah untuk digapai. Sesuatu yang azim butuh pengorbanan yang besar, butuh kesungguhan yang benar. Akan tetapi tidak sepantasnya kita berputus asa. Lihat saja kelanjutan dari hadisnya. Kata Nabi SAW, wa innahu la yasir ala man yassarahu Allahu alaihi. Dan sesungguhnya hal itu mudah. Masuk ke dalam surga, jauh dari neraka, hal itu mudah. Bagi siapa yang Allah mudahkan baginya. Dan sungguh benar sabda Nabi SAW, karena memang pada hakikatnya agama kita Islam dibangun di atas kemudahan. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagi kalian dan tidak menghendaki kesulitan bagi kalian. Juga di sana ada sabda Nabi SAW, inna hadad dinu yusr. Yusrun wala yushaddu atau wala yushadda ad-dina ahadun illa ghalabah. Sesungguhnya agama ini mudah. Inna hadad din yusr. Dan tidak adalah seseorang yang memaksakan diri dalam beragama, melainkan akan kalah, akan tumbang, akan merasa berat dalam beragama. Maka pada dasarnya agama Islam itu adalah mudah. Berarti kita pahami masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala dan terhindar dari neraka juga di antara hal yang mudah bagi siapa yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuknya. Kemudian setelahnya Nabi SAW mulai menjelaskan maksud dari perkara yang azim tersebut. Kata beliau, ta'budullah. Ya, maksudnya adalah engkau beribadah, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala disertai dengan rasa cinta dan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah itu sebagaimana didefinisikan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allahu wa yardahu minal aqwali wal af'al adh-dhahirah wal batinah. Ibadah itu adalah sebuah penamaan yang mencakup segala sesuatu yang dicintai oleh Allah dan diridhoinya, baik berupa ucapan maupun perbuatan yang lahir maupun batin. Itu adalah ibadah. Semua perbuatan yang Allah cintai dan Allah ridhoi, ucapan ataupun amalan yang nampak ataupun tidak nampak, maka itu adalah ibadah. Maka itu adalah ibadah. Maka sepantasnya seorang hamba ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ia datang dengan hati yang tunduk. Bukan karena sekedar mengikuti apa yang diperintah oleh orang tua misalkan, atau oleh ustadznya misalkan, ataukah bahkan takut dilihat oleh teman-temannya jika ia tidak melaksanakan ibadah misalkan, tidak. Tapi semata-mata ia datang kepada Allah Subhanahu wa taala beribadah dengan hati yang tunduk, karena ia paham, ia tahu akan keagungan Allah Subhanahu wa taala, dan ia tahu bahwasanya Allah hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk diibadahi. Nah, yang selanjutnya kata beliau, wala yusyriku bihi syai'a.
Dan janganlah engkau mempersekutukannya dengan sesuatu apapun bentuknya, sekalipun dengan para nabi. Karena para nabi sendiri diutus oleh Allah Subhanahu wa taala bukan untuk diibadahi. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah hamba Allah, bukan untuk diibadahi. Maka janganlah kita mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan apapun dan kepada siapapun dalam bentuk apapun. Itulah tauhid. Yang betul-betul kita hanya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak mempersekutukannya dengan apapun. Ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Itu satu jalan yang Nabi jelaskan, jalan menuju surga. Kemudian selanjutnya kata beliau sallallahu alaihi wasallam, wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasum ramadan wa tahujjal bait. Menegakkan salat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan dan berhaji ke Baitullah. Ini telah berlalu bersama kita beberapa kali di hadis-hadis sebelumnya, yaitu inilah 5 rukun Islam. 5 rukun Islam yang merupakan pondasi dari agama ini, tempat berdirinya seluruh amalan dan ketaatan seorang muslim. Selanjutnya kata beliau, ala adulluka ala abwabil khair. Maukah aku tunjukkan kepadamu, yaitu yang diajak bicara oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Muad bin Jabal. Maukah aku tunjukkan padamu pintu-pintu kebaikan? Kata abwab di sini pada asalnya terdapat beberapa makna. Namun makna asalnya memang abwab yang kita pahami ya pintu yang tempat seseorang masuk dan keluar dari sebuah ruangan. Itu dia. Namun secara bahasa kata bab biasa digunakan untuk 2 makna. Yang pertama makna itu tadi, pintu yang kita pahami bersama. Kemudian yang kedua adalah bab masalah atau sebuah perkara atau sebuah pembahasan tertentu. Dan makna kedua inilah yang biasa kita dengarkan di lisan para ulama. Hadal bab fi kada wa kada, misalkan bab ini membahas tentang ini dan ini. Atau bab fadlut tauhid. Bab fadlut tauhid, masa kita bilang pintu keutamaan tauhid. Ya kan, tentu kita akan bilang apa? Pembahasan tentang keutamaan tauhid. Ini penggunaan kata bab. Faidah dari sisi bahasa. Demikian pula sering mungkin kita dengarkan di ucapan beberapa ahli hadis, la yasihu fi hadal bab syai'. Tidak sahih dalam bab ini satu hadis pun, misalkan. Jadi yang dimaksudkan adalah tidak sahih dalam pembahasan ini satu hadis pun dalam masalah ini. Jadi itu yang diinginkan dengan kata bab. Kata beliau abwabul khair, yaitu maknanya adalah jalan-jalan kebaikan atau pintu-pintu kebaikan yang seseorang itu masuk di dalam pintu tersebut. Yakni ditunjukkan sebab-sebab yang mengantarkan seorang hamba kepada berbagai bentuk kebaikan dan pahala. Kemudian apa pintu-pintu kebaikan itu? Apa abwabul khair itu? Beliau melanjutkan, as-sawmu junnah. Puasa adalah perisai, tameng, yaitu sebuah penghalang yang melindungi pelakunya dari segala macam bentuk keburukan dan kebinasaan, baik di dunia maupun di akhirat. Itulah puasa. Adapun di dunia, puasa menghalangi seseorang dari
memenuhi hawa nafsunya, syahwatnya yang terlarang selama ia berpuasa. Maka karena itu kita pahami bersama, orang yang berpuasa dia biasanya lebih mudah menahan emosi. Bahkan ketika ada orang yang memancingnya untuk membuat kegaduhan misalkan, atau mengajaknya berantem misalkan, atau yang selainnya, maka apa tuntunan Nabi SAW? Katakan, ini shaim, sesungguhnya saya sedang berpuasa. Maka as-shaumu junnah. Sedangkan puasa menjadi tameng di hari akhirat, yaitu maksudnya adalah melindunginya dari azab pada hari kiamat tersebut. Nah, puasa telah kita pahami bersama, itu menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa sejak terbitnya fajar hingga terbenam matahari. Itu jalan kebaikan yang pertama yang disebutkan oleh Nabi SAW. Yang kedua adalah as-sadaqah tudfi'ul khati'ah kama yudfi'u al-ma'u an-nara, yaitu sedekah. Sekaligus disebutkan juga manfaat atau faedahnya atau keutamaannya, yaitu dapat memadamkan kesalahan sebagaimana air memadamkan api. Namun pertanyaannya, sedekah apa yang dimaksud di sini? Sedekah di sini bersifat umum. Zakat yang wajib maupun yang sedekah sunnah, nafkah kepada keluarga wajib, ini termasuk sedekah semua. Dan jumlahnya sedikit ataupun banyak, itu tidak menjadi tolak ukur. Intinya adalah sedekah. Intinya adalah sedekah. Adapun makna tudfi'ul khotiyah, memadamkan kesalahan atau dosa-dosa seorang hamba, ialah bahwa sedekah bisa menjadi sebab terhapusnya dosa-dosa dan kesalahan anak Adam, yaitu segala macam bentuk kesalahan maksiat yang pernah dilakukannya. Dan ini tentu dipahami dosa-dosa yang kecil. Adapun dosa-dosa besar maka tidak sama bagi kita. Ini diantara perbuatan yang wajib kita bertobat darinya, sehingga dihapuskan dari dosa-dosa dan kesalahan tersebut. Yang ketiga, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, wa salatu ar-rajuli min jawfil lail, yaitu salatnya seseorang di tengah malam. Ataf, wa salatu ar-rajuli min jawfil lail, berarti salatnya seorang lelaki di tengah malam, seseorang di tengah malam, itu juga dapat tudfi'ul khotiyah. Itu juga dapat menghapus, memadamkan kesalahan mereka. Sama seperti sedekah. Sama seperti sedekah. Dan jawf al-lail adalah tengah malam, bagian dari pertengahan malam, di mana pada saat itu, saat-saat yang sangat tenang, hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lainnya sedang terlelap, kemudian ia terbangun menghadap, bersimpuh kepada Rabb-Nya. Makanya hal itu dikatakan oleh Nabi SAW dapat memadamkan kesalahan atau mengampuni kesalahan-kesalahan, dosa-dosa seorang hamba. Kemudian Nabi SAW membaca firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tam'an wa mimma razaqnahum yunfiqun fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun.
ayat tersebut menggambarkan tentang sifat orang-orang yang beriman tentunya. Mereka menjauhkan diri mereka dari tempat tidur. Artinya mereka tidak tidur nyenyak. Mereka rela mengorbankan kenikmatan tersebut untuk datang menghambakan diri kepada Rabb-Nya pada saat manusia yang lain sedang terlelap. Ini diantara sifat orang beriman. Mereka memohon kepada Rabb mereka dengan rasa takut dan rasa harap. Yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Dan mereka berdoa dengan rasa takut akan dosa-dosa yang mereka telah lakukan, akan tetapi bersamaan dengan itu mereka juga tetap berharap akan rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala ukhbiruka bi ra'si al-amri wa umudihi wa dirwati sinamihi." Maukah aku kabarkan kepadamu tentang pokok dari semua urusan, tiangnya dan puncak tertingginya? Dalam ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini terdapat 3 hal yang akan dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ra'sul amr, maksudnya pondasi dari agama ini, yaitu hal yang menjadi pangkal pokok dari semua amalan. Kemudian yang kedua, umudihi, tiangnya, ya sesuatu yang menjadi penegak dan penopang agama ini. Dan yang ketiga adalah dirwati sinamihi, puncak tertingginya, bagian yang paling tinggi dan paling mulia dari agama ini. Ungkapan atau ucapan beliau ini menggambarkan bahwa agama Islam memiliki struktur yang utuh. Ada pokok yang menjadi dasar, pondasi, ada tiang yang menegakkannya, kemudian ada puncak, atap yang menjadi kesempurnaan dari Islam itu sendiri. Maka Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu berkata, "Bala, ya Rasulullah, tentu wahai Rasulullah." Kemudian beliau mulai menjelaskan, Rasul amril Islam, pokok dari urusan itu adalah al-Islam. Rasul amri al-Islamu, yaitu perkara yang paling mendasar dalam kehidupan manusia adalah Islam. Adalah Islam. Jika seorang manusia tidak beragama Islam, tidak ada pondasinya, apa yang mau dibangun di atasnya? Tidak ada. Ya sama, anggap saja dia tidak ada. Apa yang diharapkan dari orang yang tidak berislam? Dari orang-orang kafir? Tidak ada. Dan kita ketahui makna Islam adalah siapa sebutkan definisinya? Sudah lewat ini kan di pelajaran-pelajaran tauhid. Al-Islam wa al-istislamu lillahi bit-tauhid wal inqiyadu lahu bit-ta'ah. Ahsantum, barakallahu fikum, masyaallah. Islam adalah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkannya. Wal inqiyadu lahu bit-ta'ah, dan tunduk kepadanya dengan ketaatan dan berlepas diri dari segala macam bentuk kesyirikan dan pelakunya. Itu dia Islam yang menjadi pokok dari segala perkara. Rasul amri al-Islam. Selanjutnya, wa umudihi as-salah, dan tiangnya adalah salat, yaitu tiang penegak Islam adalah salat 5 waktu. Sebagaimana tiang pada sebuah tenda, bukan kemah misalkan,
yang menjadi penopang agar dia tegak. Kalau tiang itu dicabut, maka kemahnya akan roboh. Jadi orang yang tidak sholat, maka Islamnya akan hancur, hilang. Tidak ada. Sholat menjadi penopang agamanya. Tanpa sholat maka habis, runtuh bangunan keislamannya. Hilang. Kemudian selanjutnya wadirwatuhu atau wadirwati sinamihi al-jihad fi sabilillah. Di sebagian riwayat, di catatan kita al-jihad saja. Dan puncaknya adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Beliau menyebutkan itu sebagai puncak karena dzurwah itu asalnya dzurwah adalah bagian paling atas dari sesuatu, dan dengan jihadlah Islam ini menjadi tinggi dan mulia. Maka jihad dijadikan sebagai puncak dari seluruh agama ini. Dan yang dimaksud dengan jihad di situ adalah berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, tidak terbatas hanya pada peperangan saja. Nabi SAW menjelaskan makna jihad dengan penjelasan yang sangat bagus, penjelasan yang paling sempurna. Beliau pernah ditanya tentang seseorang yang mereka berperang karena fanatisme, kelompok, hamiyah, kelompok, fanatisme. Ada juga yang berperang karena ingin menunjukkan keberaniannya. Ada yang berperang karena ingin menampakkan kedudukannya. Maka beliau ditanya, dari ketiga ini, siapa di antara mereka yang benar-benar berjuang di jalan Allah? Siapa yang dikatakan jihad? Maka Rasulullah SAW menjawab, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Itu kaidah. Barang siapa yang berperang agar kalimat Allah la ilaha illallah menjadi yang paling tinggi, maka dialah yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Beliau tidak menjawab satu persatu tentang tiga hal yang dipertanyakan tersebut, tapi beliau memberikan kaidah umum tentang hal tersebut. Bahwasanya siapa yang berperang karena tujuan atau dengan tujuan untuk meninggikan kalimat Allah, maka dialah yang berada di sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya kata Nabi SAW, ala ukhbiruka bimilaki dzalika kulli, maukah aku beritahuan kepadamu dari hal yang dapat menguatkan semua tersebut yang telah kita sebutkan. Maka Muad bin Jabal radhiyallahu anhu berkata, bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasulullah. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam memegang lidahnya dan bersabda, kuffa alaika hada, tahan ini. Maksudnya tahan lisanmu, jangan terlalu banyak berbicara. Jaga lisanmu, lidahmu dari perkataan yang sia-sia, dari ucapan yang tidak bermanfaat, apalagi yang menimbulkan dosa seperti ghibah, fitnah, namimah, kebohongan dan lain sebagainya. Sabda Nabi SAW, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau diam saja. Tahan lisanmu. Maka seorang mukmin tidak semestinya berbicara kecuali dengan perkataan yang baik saja. Pikir dulu apa yang mau disampaikan. Kalau itu baik katakan, kalau tidak tahan. Kemudian selanjutnya kata Muad bin Jabal radhiyallahu anhu, ya Nabi Allah, wa inna la mu'akhuduna bima natakallamu bih. Apakah kita akan dimintai pertanggungjawaban, akan disiksa, akan diadab atas apa yang kita ucapkan?
Pertanyaan ini menunjukkan keheranan sahabat Mu'adz bin Jabal, merasa takjub, heran bagaimana mungkin seorang bisa dimintai pertanggungjawaban karena ucapan yang keluar dari lisannya. Maka Nabi SAW bersabda untuk agar Mu'adz bin Jabal fokus, perhatikan dengan apa yang akan dikatakan. Sakilatka ummuka ya Mu'adz, celaka engkau wahai Mu'adz. Kalau secara bahasa kita mengartikan, semoga ibumu kehilanganmu ya Mu'adz. Tapi biasanya orang Arab menggunakan kata ini atau kalimat ini bukan untuk makna sebenarnya, bukan didoakan biar dia mati. Tidak. Tapi ini bahasa kiasannya atau majaz atau apalah namanya, ungkapan untuk itu tadi, al-hath, untuk dorongan, untuk motivasi, untuk menarik perhatian lawan bicara agar memperhatikan dengan sungguh-sungguh apa yang akan dikatakan. Apa yang akan dikatakan. Maka Nabi SAW bersabda, wa hal yakubbun nasa finnari ala wujuhihim au qala ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Apakah yang menjadikan manusia itu tertelungkup wajah mereka di atas neraka atau hidung mereka, kecuali hasil dari lisan-lisan mereka? Maksudnya tidak ada yang menjadikan mereka dalam keadaan seperti itu kecuali dari apa yang telah mereka ucapkan, dari apa yang telah mereka ucapkan. Ketika Nabi SAW berkata demikian, maka Mu'adz pun pasti merasa yakin bahwa yang banyak memasukkan seorang ke dalam neraka itu adalah karena lisannya. Sebab dari lisannya keluar ucapan-ucapan kesyirikan, ucapan-ucapan kekufuran, kata-kata yang keji dan maksiat dan segala macam. Lisan yang tidak terjaga. Bahkan sebagian pemuda di luar sana dengan sombong dan angkuhnya berkata, nanti Jibril turun katanya baru dia mau beribadah. Subhanallah. Tiada lain ini lahir dari kejahilan mereka dan kesesatan mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari hal-hal yang demikian. Maka selesai dari hadis Mu'adz bin Jabal ini, sangat banyak sekali faedah sebenarnya yang bisa kita sampaikan atau uraikan dari hadis ini. Disebutkan saja di atas beberapa 5 rukun Islam, kemudian disebutkan beberapa bagian dari pintu kebaikan, puasa, sedekah dan salat malam. Kemudian dikhabarkan lagi tentang pokok dari segala hal, menjelaskan tentang struktur bangunan Islam dan segala macamnya. Banyak sekali yang bisa dijelaskan atau faedah yang dipetik dari hadis ini. Namun kesimpulannya adalah, pertama, semangat dari para sahabat radhiyallahu taala anhum dalam mengejar kebaikan. Dalam mengejar kebaikan, tujuan mereka adalah akhirat, bukan dari dunia. Maka sepantasnya mereka menjadi panutan kita dalam menjalani kehidupan dunia ini. Kemudian faedah selanjutnya adalah penetapan bahwa surga dan neraka itu ada. Surga dan neraka itu ada. Keduanya kekal dan tidak akan pernah lenyap. Yang ketiga adalah bahwa ibadah kepada Allah dan tidak mempersekutukannya itu diharapkan akan mengantarkan kita kepada surga Allah Subhanahu wa taala dan selamat dari neraka. Bukan seperti yang dikatakan beberapa orang-orang bodoh ya. Katanya tidaklah mereka atau tidaklah sembah
Katanya kalau surga dan neraka tidak ada, tidak akan menyembah mereka. Gitu ya. Ucapan-ucapan syubhat yang seperti itu. Allah tidak disembah karena menginginkan surga atau takut pada neraka. Mungkin seperti itu. Syubhat, ucapan-ucapan syubhat. Bahwasanya Allah tidak disembah kecuali Allah tidak disembah karena menginginkan surga atau takut pada neraka. Lalu untuk apa kau sembah Allah, Pak? Allah sendiri yang juga menjanjikan hal itu kepada kita. Ini tiada lain syubhat-syubhat yang banyak tersebar di negeri kita tentunya. Waliyadzubillah. Dan juga faedah bahwa jalan menuju keselamatan itu berat, kebahagiaan yang hakiki itu berat, maka pantasnya kita benar-benar dalam mengejarnya, tidak setengah-setengah, dan senantiasa kita memohon, meminta kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jaz. Tidak cukup hanya dengan semangat kepada apa yang bermanfaat, tapi dituntun juga wasta'in billah. Mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga terdapat faidah di antara pintu kebaikan atau cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang paling utama setelah menunaikan kewajiban-kewajiban yang lain adalah sedekah, puasa, dan qiyamul lail. Puasa yang dimaksud di situ adalah puasa sunnah. Yang telah disebutkan sebelumnya, tasum Ramadan, berarti saumu junnah secara umum semua puasa baik di Ramadan dan di luar dari Ramadan. Dia akan menjadi perisai. Dan juga didapati keutamaan jihad, yaitu ia merupakan puncak tertinggi dalam Islam. Dan yang paling terakhir adalah peringatan tentang bahaya dari lisan, bahwa biasanya ia akan membawa pada kebinasaan dan menjerumuskan ke dalam neraka. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua untuk senantiasa beramal dengan amalan-amalan yang memudahkan kita masuk ke dalam surganya dan menjauhkan kita dari nerakanya biidnillahi ta'ala. Innahu waliyu dzalika wal qadiru alaih. Kita cukupkan dulu sampai di sini, insyaallah kita lanjutkan di hadis yang ke-30 pada pertemuan yang akan datang biidnillahi ta'ala. Mungkin bisa 2 ya. Di pertemuan akan datang, kan agak lumayan ringkas. InsyaAllah kita lihat. Atau bahkan 3 ya. 2 jam tadi. Taib. Yassarallahu maruna jami'an. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.